Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung para manusia normal. Bukan paranormal ya, tapi melainkan para manusia normal. Misi kita masih tetap stop pembunuhan mengatasnamakan mistik. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini kita saling bisa berbagi, mengingatkan satu sama lain dalam sebuah kebenaran. Dan mudah-mudahan dari video berikut ini juga kita banyak mengambil sebuah ilmu yang untuk apa? Untuk membangkitkan potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar super, orang yang benar-benar sakti mandara guna, sakti sakanya hati, man manusia, darah bagus guna manfaat, tiangnya hati yang membawa bagus akhlaknya, ilmunya, sehingga bisa bermanfaat buat sesama. Pada video yang lalu itu penjelasan tentang bulu perindu yang selama ini marak kali dijadikan sebuah alat untuk daya pikat atau asihan, yang katanya bulunya jin atau bulunya gondorwo, bahkan wewe juga, padahal itu cuma sebatas rumput liar yang banyak kita jumpai di jalan-jalan, di tepi-tepi jalan. Lalu pada video berikut ini, dikarenakan ada permintaan dari salah satu narasumber atau yang sempat komen di channel ini, penjabaran tentang sajen. Ini bahasa Jawa ya, kalau bahasa Sundanya itu sasajen. Tidak apa-apa, kita sambil ngerokok ya. Sajen atau sasajen dijadikan suatu media tradisi untuk menyalurkan adat istiadat orang tua terdahulu. Itu padahal dalam sebuah bentuk sajen itu benar-benar sangat luar biasa kalau kita gali, bahkan kita selami intisari kandungan dalam bentuk sajen. Karena maaf, sang fakir, khususnya diri pribadi, mencoba terus menggali sebetulnya yang namanya sajen ini benar atau tidak. Untuk maaf, untuk makanannya makhluk astral atau bangsa jin atau lelembut dan sebagainya. Sebetulnya di situ aja sudah benar-benar sudah jauh dari ajaran Pikukuh Sunda atau ajaran orang tua kita terdahulu. Sajen yang diambil dari ilmunya Sunan Kalijogo, Raden Said Brandaloka Jaya Syarif Durrahman, bersumber atau awalnya ini Sastra Jendra Wahyuningrat Pangruat Ingdiu. Ilmu ini emang benar-benar sangat luar biasa. Jikalau di ilmu kejiwaan atau kejawen, banyak orang yang mencarinya, bahkan sangat jarang untuk mengartikannya. Sastra Jendra Wahyuningrat Pangluat Ingdiu diterjemahkan Sastra Jendra Wahyuningrat Pangluat Ingdiu, ilmu kang menyinari alam semesta, menjadi obat bagi orang-orang yang tidak tahu. Diganti oleh Sunan Kalijogo dengan Ajian Suastra Jendra Wahyuningrat Pangluat Ingdiu. Diganti lagi Suastra Jendra Wahyuningrat Pangluat Ingdiu. Diganti lagi Suastra Jendra Wahyuningrat. Diganti lagi Suastra Jendra. Diganti lagi sasajen. Diganti lagi era sekarang ini sajen. Sajen kalau di istilahnya di
diterjemahkan oleh orang-orang Jawa itu sajen itu saiwong sejen, beramal soleh bersodakoh. Nah, sodakoh kemana, beramal soleh kemana, Allah alam, hanya Allah yang tahu. Inti dari sajen tadi, sastra jendra wahiningrat pangruat ingdiu, ilmu yang menyinari alam semesta, menjadi obat bagi orang-orang yang tidak tahu. Nah, takutnya ajaran orang tua itu kalau dibukukan akan hangus, kalau lewat ucapan kadang ditambahkan atau dikurangi. Makanya pinternya, cerdiknya orang tua kita zaman dahulu ini mengasihkan ilmunya melalui adat istiadat, terutama yang bersentuhan dengan kita. Contoh, di dalam sajen mustahil bagi diri pribadi sang fakir ditata sedemikian rupa tujuannya untuk jin atau setan. Karena bagi saya itu, maaf, bentuk dari sebuah tataan otomatis mencari yang namanya keindahan. Allah senantiasa menyukai hal-hal yang indah, apalagi dengan bunganya yang harum atau dengan kemenyannya dan sebagainya. Nah, di sini kembali lagi, di dalam sajen biasanya banyak beraneka ragam. Sedikit satu persatu kita nyoba artikan. Biar apa? Biar kita ini lebih memahami bahwasanya wejangan orang tua dahulu atau ajaran orang tua terdahulu itu dikandungkan lewat sajen tadi, atau diucapkan lewat sajen. Namun kebanyakan dari kita ini tidak mengerti. Contoh, yang namanya tumpeng. Yang namanya tumpeng otomatis melaku kudu lempeng. Jalan harus lurus. Nah, jalan harus lurus ini mengandung pesan moral bahwasanya manusia itu kalau bisa berbuat baiklah, berbuat benarlah. Karena yang namanya gunung itu ditata kayak segitiga. Ya kayak gunung. Perhatikan gunung dari nampak kejauhan otomatis indah, tapi begitu dimasuki, saya yakin hutan belantara, mengandung filosofi bahwasanya orang satu sama lain ini mengiyakan tentang sebuah kenikmatan duniawi. Tapi bagi mereka yang terlihat enak, belum tentu apa yang dirasakan. Terus masih banyak lagi. Yang namanya tumpeng otomatis di atasnya ini telur atau endog. Berarti endodok, manusia itu akan duduk di klasa gumilang atau di alam duniawi ini. Bisa tidak yang namanya endog ini dijadikan pacuan, bahwasanya yang namanya telur ini akan menetas yang seperti apa? Entah itu bentuk dari sebuah kebenaran, entah itu bentuk dari sebuah kesesatan semata atau kejahatan semata. Udah ketumpang. Ini yang lagi nyata, yang ada di hadapan saya ada segelas kopi. Saya yakin di dalam sajen ini juga ada yang namanya kopi. Kopi mengandung filosofi sangat luar biasa. Kopi kokon pikir. Kopi ngopeni pikir. Ngopi ngobrol perkara iman. Yang namanya kopi rasanya pasti pahit. Manusia akan menemukan yang namanya kepahitan duniawi. Pasti akan menemukan ujian, cobaan, bahkan beban hidup. Lalu otomatis manusia juga mencari yang namanya gula, gugun limang perkara. Pegang barang yang 5. Pancasila 5, sahadat 5, sholat 5 waktu juga 5, hurufnya sabar ada 5, ikhlas juga 5, sadar juga 5. Karena yang namanya gula terbuatnya dari tebu antep ing kolbu, beratkan di dalam hati sanubari. Kalau mau manis
5 hal tadi tanamkan di dalam hati sanubari, jangan sampai terlewatkan atau jangan sampai ditinggalkan, bahkan dilupakan. Yang namanya gula terbuat dari tebu, antep in kolbu. Gula dengan kopi dicampur menjadi satu, dikasih air. Yang namanya air falsafat dari akal pikir. Kalau orang Jawa ngomong yang namanya air itu banyu, basuwen barang kang lunyu. Buanglah sifat sirik, pidik, dengki, iri hati. Ditaruhnya di gelas pikiran kita supaya waras, terbebas dari hal yang negatif, masukkanlah hal-hal yang berbau positif. Insya Allah di dalam sebuah secangkir kopi pun ini banyak manfaatnya, banyak pengingatnya. Ilmunya orang tua itu sangat luar biasa. Kalau orang tua ngomong mungkin bisa saja, hidup itu tidak akan lepas dari secangkir kopi yang kerap kali engkau minum. Pasti akan terasa panasnya, terasa pahitnya, terasa yang namanya gulanya. Bisa tidak, apapun rasanya, baik pahitnya maupun apanya, kenikmatan semata yang harus diperoleh dan terasa oleh lidah. Ini yang namanya kopi. Terus ada lagi di dalam sajen itu banyak juga kayak kembang warna pitu. Yang namanya kembang warna pitu, kumban barang kang abang, tutupen pancak kang pitu, bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya, cucilah yang berwarna merah, jagalah lubang yang 7. Mencuci barang merah ini mengandung filosofi, buanglah sifat nafsu angkara murka, entah itu nafsu duniawi dan sebagainya. Lubang 7, panca 7 diartikan menjadi anggota tubuh kita, anatomi tubuh kita, kayak mulut 1, hidung 2, mata 2, telinga 2. Ini jumlahnya 7. Istilahnya pesan moral dari sebuah kembang warna pitu ini, jagalah 7 lubang tersebut, karena di dalam 7 lubang itu biasanya segala unsur warna merah atau segala nafsu kerap kali bermunculan. Contoh, tatkala kita dijelekkan oleh orang lain, pasti kita tidak akan merasa enak. Akhirnya otak kita terisi dengan hal-hal yang negatif, timbullah yang namanya prasangka, timbullah yang namanya dendam. Kalau sudah, apalagi kalau sudah ke mata, itu akan beda lagi. Kalau sudah ke mata akan larinya kemana lagi. Contoh, kita di jalan melihat sesuatu hal, entah itu buruk atau baiknya, kadangkala spontanitas terucap oleh bibir. Kembang warna pitu ini sangat luar biasa jikalau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi sebuah energi yang sangat luar biasa, bahwasanya jikalau kita di dalam 7 hari ini, di dalam setiap waktu ini kita bisa menjaga 7 lubang ini, insya Allah hakul yakin kita orang-orang yang terselamatkan dunia serta akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Terus masih banyak sebetulnya mah di dalam yang namanya sajen ini. Cuma yang harus kita waspadai, kita harus cermati. Ingat bahwasanya sajen itu tujuannya ini cuma mengingatkan anak cucunya untuk menjadi lebih baik, lebih berguna. Jikalau sudah tahu, jikalau sudah bisa, terapkanlah di dalam kehidupan sehari-hari. 1 poin, tanamkan sebuah kesadaran. Yang namanya sadar itu melihat dengan kedua bola mata kita. Jangan melihat dengan sebelah mata. Ingat,
Ciri-cirinya Dajjal itu bermata satu. Naudzubillah min dzalik. Jikalau kita melihat apapun dengan sebelah mata, berarti kita laksana antek-antekkan Dajjal. Belum tentu apa yang kita lihat dengan mata kanan dan bakalan menjadi benar oleh mata kiri. Harus senantiasa balance. Contoh isu yang kerap kali sekarang beredar, khususnya di media-media yang sekarang ini, kerap kali kayak pusaka-pusaka ini kerap kali dimusyrikan atau seolah-olah memiliki kekuatan dan sebagainya. Ingat, tujuan saya memelihara ini cuma satu, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Terserah ada kekuatan dan sebagainya, Allahu alam, hanya Allah yang memiliki segala bentuk kekuatan tersebut dibandingkan besi ini yang dibuat oleh manusia. Sebetulnya banyak juga filosofi yang harus kita gali. Yang namanya keris, kudu pinter ngiris. Yang namanya kudu pinter ngiris, bahasa Indonesia itu kita harus bisa memilah serta memilih mana yang benar dan mana yang salah. Ada lagi pedang melaku ninggalan pepadang. Jalan itu harus di jalan yang benar-benar terang. Terang ini mengandung filosofi rahmatan lil alamin. Jalan yang senantiasa diridhoi, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tombak. Tong aja wetining ombak. Hidup itu jangan gampang menyerah. Hidup itu selalu bersemangat, walaupun menurut kita berat, menurut kita ini sangat luar biasa ujian cobaan, namun saya yakin Allah punya takaran untuk mengukur kadar keimanan makhluk ciptaannya. Mungkin nanti disambung di video berikutnya. Tinggal silahkan request, silahkan subscribe, silahkan share, bagikan, silahkan komen juga. Saran Anda, kritikan Anda sangat saya perlukan, karena diri pribadi sang fakir cuma sebatas bocah angon yang sedang belajar memanjat pohon belimbing. Inti dari segala itu semua, maaf, kita kembalikan ke jati diri kita masing-masing. Sajen tujuan orang tua terdahulu dituangkan lewat adat istiadat ini, tujuannya itu mengasih tahu bahwasanya maaf, ada ilmu yang harus digali dalam bentuk sajen ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu untuk senantiasa berpikir, karena Allah Subhanahu wa taala kerap kali menyimpulkan, bahkan berfirman, bagi mereka-mereka yang berpikir, pakailah otak. Ingat, otak kita itu kanan serta kiri, ini tekad, ini berpikir. Namun kadang-kala otak kita ini cuma dipakai 5%. Itu juga untuk mengolok-ngoloki, untuk menyalahkan satu sama lain. Stop, pandanglah dua bola mata, jangan menilai apapun dengan sebelah mata. Salam para manusia normal. Stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.